Yuk kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Ini malam yang luar biasa. Kami dikumpulkan menjadi satu keluarga yang kami dipererat oleh tali kasih daripada Tuhan. Kami butuh penyingkapan-penyingkapan yang baru. Sehingga kami cermat dan memiliki hikmat untuk menjalani kehidupan kami ini ke depan. Dan kami boleh semakin efektif dan produktif. Tolong kami untuk kami dimampukan dan kami butuh Roh Kudus untuk kami dapat menundukkan pikiran kami kepada pikiran-Mu dan Engkau sendiri yang akan menyingkapkan banyak hal kepada kami. Segala macam apapun hambatan, rintangan, perkara-perkara yang dibuat oleh si iblis untuk membuat buta rohani kami dan juga membuat kami semakin bodoh, tidak mengerti. Aku tolak saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat segala pekerjaan setan itu. Tetapi singkapkan ya Tuhan, bukan mata rohani kami dan kami boleh semakin melihat bahwa terang Tuhan itu semakin bersinar dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Ya, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Eropa, dari Amerika, ini ada dari Australia, dari berbagai kota-kota lain di seluruh Indonesia. Dan saya bersyukur seringkali materi saya ini diedit dan setelah itu diupload di YouTube dan ternyata lebih banyak yang mengikuti YouTube saya itu banyak dari luar Indonesia. Nah, jadi sebelum saya masuk dalam materi, banyak hal yang memang untuk jadi beban doa kita semua. Doakan tanggal 24 Agustus kita akan berdoa dengan tema Indonesia berdoa dan di 400 kota. Bagi yang belum menyelenggarakan di kota Anda, silahkan. Jadi bukan Anda sendiri ya, tapi menyelenggarakan acara doa di daerah di kota Anda. Kurang lebih 400 kota. Ya, yang diharapkan Pak Jokowi akan hadir juga. Semoga Pak Prabowo juga bisa hadir dan kita berdoa untuk the next president. Tapi yang paling harus hadir adalah Tuhan sendiri. Amin. Dan kita berharap supaya kehadiran Tuhan itu yang kita lebih perlukan dari segalanya. Ya, setelah itu berdoa untuk nanti perjalanan kami juga mungkin akan ke Eropa untuk membuat doa di United Nations di Geneva dan juga berdoa di tempat-tempat di mana yang saya akan singkapkan sebentar ya, dan itu kemungkinan akhir Oktober ya, berdoa untuk visa dan lain sebagainya, logistik. Ini perjalanan iman dan secara roh supaya kita dipersiapkan. Doakan juga nanti bulan Oktober dan beberapa teman-teman yang akan pergi ke Israel secara rombongan kecil dan mereka sudah siap. Tadi saya brief ke para pendoa, mereka siap bulan September. Nanti Oktober saya juga pergi ke sana dalam acara Sukkot ya, Feast of Tabernacle. Ini biasanya ribuan orang yang hadir dan puji Tuhan, doakan saya menjadi salah seorang pembicara di sana. Dan bagi mereka Indonesia ini penting sekali ya di mata dunia dan khususnya di tanah Israel ya yang saat ini sedang bergejolak. Nah, tanggal 25 Desember ini kembali lagi saya akan ke sana karena ini diundang secara resmi untuk kita bikin Christmas celebration. Christmas celebration di antara orang Yahudi non-Kristen semua. Dahsyat nggak? Dan yang diterima adalah rombongan orang Indonesia. Kenapa Indonesia begitu so spesial ya, dan begitu sangat dihargai. Dan bukan kebetulan tanggal 25 Desember itu tepat hari raya Hanukkah. Nanti mungkin next saya akan kupas. Ternyata Hanukkah itu adalah memang pas kelahiran daripada Tuhan Yesus, di mana 9 bulan sebelumnya tanggal 25 Maret itulah ketika Tuhan berkata kepada Maria, engkau akan mengandung seorang putra.
Wih, itu tepat hari-hari Paskah. Nanti ada banyak penyingkapan-penyingkapan. Ini bukan cocok logi, tetapi berdasarkan dengan semua yang ada di dalam firman Tuhan. Dan hari raya Hanukkah itu di dalam Yohanes 10 ayat 22 itu ketika hari pentabisan bait suci, di mana lilin pertama itu hari tradisi Yahudi, pentahbisan bait suci, di mana itu lilin pertama dinyalakan, dan itu hari tahun ini tepat bertepatan dengan hari Natal, ya, Christmas. Wow, dahsyat. Doakan ini bukan perkara yang kecil, dan buat kita mungkin seumur hidup nggak bakalan datang 2 kali, ya. Dan ketika saya lihat penanggalan kapan lagi bareng dengan Yahudi, hari raya Hanukkah dengan Natal ini, 8 tahun lagi, forget it deh. Apakah kita masih sanggup, atau memang udah Maranatha? Ya. Nah, oke. Malam ini secara spesifik ada tema yang khusus yang saya akan bahas mengenai Kristophobia dan the day of judgment. Ada penyingkapan-penyingkapan yang nanti sebagai, mungkin banyak di antara kalian itu merupakan satu rahasia, dan mungkin mendownloadnya itu nggak mudah, nggak apa-apa. Yang penting dengerin daripada kagak tahu, ya. Karena sampai sekarang saya nunggu yang mengotbahkan gini, yang ngupas ini nggak ada, sama sekali nggak ada, aneh. Nah, jadi saya akan singkapkan dari sudut kultur budaya yang sedang dibentuk, yaitu budaya menuju kehancuran yang melawan Tuhan dan juga teknologi, ya. Nah, Kristophobia itu adalah gerakan, kalau sekarang kita lihat gerakan antisemit, ya, itu anti-Yahudi. Nah, itu akan berlanjut menjadi gerakan anti-Kristen. Nah, jadi mereka akan menjadi satu komunitas yang menjauh dari orang Kristen. Orang Kristen ditakuti atau dibuang, dijauhi, karena seperti virus, orang yang fanatik dan tidak realistis. Nah, Kristophobia ini adalah sentimen, gerakan sentimen kebencian karena kepada orang yang, kepada tempat ibadahnya dan institusi serta kitab-kitab berbau Kristen. Dan kemudian ya ditransformasikan sebagai ideologi yang di dalamnya memuat misi serta kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada penghancuran dan penyerangan terhadap orang-orang Kristen dan tempat ibadahnya. Tadi Pak Yudi katakan, wah, doa kita luar biasa. Dua orang teroris gitu ditangkap, ya, di Batu, dan yang memang berencana mau menghancurkan rumah ibadah lagi. Nah, ada apa sih? Salah kita apa? Dosa kita apa sebetulnya, kan? Tetapi di dalam Matius 24 ayat 9 sampai ayat yang ke-14, ya, boleh nggak, Ebi, anakku, tolong tetap standby untuk bantu membaca Alkitab, ya, membaca ayat-ayat di dalam Matius 24 ayat 9 sampai ayat 14. Ini luar biasa, dari Kaltim melayani kita. IKN, hidup IKN. Berapa hari lagi nih? I hope that I can be there again on the 17th. Okay, I will be there anyway. Matius 24 ayat 9 sampai ayat 14. Matius 24 ayat 9 sampai 12. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13 dan 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, kalau saya udah bahas berkali-kali mengenai Matius 24 di dalam mulai ayat yang ketiga, apa tanda-tanda kesudahannya. Nah,
Ini kita mendengar deru perang itu just the beginning. Kalau deru perang itu baru permulaan. Tetapi kita lihat mulai ayat 9 itu mulai ada tekanan-tekanan dan pressure kepada orang-orang percaya. Bayangkan kalau kita udah mengetahui begini dan kita dalam kondisi cuek, masing-masing, sendiri-sendiri. Gereja lagi sibuk mengembang sendiri-sendiri. Apakah kita nggak cerai-berai nantinya? Ya, apakah kita ini enggak menjadi tubuh yang lemah begitu? Nah, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-13, setelah kita ada banyak begitu penekanan-penekanan dan luar biasa, itu di dalam ayat ke-13 dikatakan tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, kalau kita lihat beberapa hari yang lalu ada peristiwa akbar dunia, dan itu pesta olahraga dunia yang itu pasti dinanti-nantikan oleh seluruh dunia, Olimpiade 2024 di Paris. Yang kita tahu bahwa Paris itu adalah ibu kota negara yang religius, notabene tanda kutipnya Katolik. Tetapi di dalam opening ini ada peristiwa-peristiwa yang mocking, menghina Yesus. Tapi saya bersyukur ya, umat Katolik itu meresponi dengan berpuasa. Wah, luar biasa. Kalau kita riweuh malah jadi rapat, semua bukannya puasa, tapi mereka bertobat di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat ini perjamuan terakhir, the last supper. Bagaimana ini sepertinya penghinaan yang luar biasa. Ya. Bagaimana kaum LGBT ada di sana, dan itu sebenarnya penghinaan yang luar biasa. Meskipun ya ketua dari panitianya sudah memohon maaf ya. Tetapi ada apa sih? Ada apa di balik ini? Next, terus. Meskipun ini katanya The Simpsons udah meramalkan akan terjadi hal-hal seperti ini. Nah, tapi ini lihat, di sini kenapa di pembukaan itu juga di pidato resminya harus ada lembu emas. Anda tahu sendiri lembu emas itu gimana? Apa itu? Itu adalah penyembahan berhala. Nggak ada ini juga nggak jadi masalah sebetulnya. Tapi kenapa harus diadakan? Next. Terus. Nah, ini adalah kaum LGBT sebelumnya yang saya katakan ini adalah komunitas terbesar ke depan. Lebih dari orang Kristen, lebih dari Islam, lebih dari apapun. Dan itu mereka saling mengikat satu dan yang lain. Satu kekuatan yang menjadi satu bangsa sendiri, yang diikat oleh kesamaan ideologi, kesamaan hak asasi, kesamaan ide, kesamaan gerak. Nah, jadi kita lihat sekarang apa yang sedang muncul dalam gerakan-gerakan seperti ini. Ketika saya berdoa di Knesset dengan para pejabat pada bulan Januari yang lalu, ada seorang pendoa Kristen yang dia, wow, buat saya itu urapan banget, itu perempuan yang berdoa dan berani dia ngomong di Knesset, di anggota-anggota Knesset, itu parlemen ya di Israel. Kita sebagai orang Kristen jangan cuek, dia ngomong begitu. Seolah kita tuh seringkali tidak peduli apapun, hanya ngurusi kepentingan sendiri. Dan dia ngomong satu perkara. Sekarang antisemitisme ada di mana? Antisemit itu anti Yahudi. Dan the next gilirannya adalah kita orang-orang Kristen. Nah, jadi wow, dia begitu powerful sekali waktu itu ngomongnya. Wih, berani banget kata saya. Jadi kita nih harus bisa saling peduli dengan satu yang lain karena udah zamannya. Ini udah nggak bisa lagi ditengking, nggak bisa lagi ditolak. Tapi ini udah zamannya. Jadi kita sedang masuk di dalam satu era di mana ada gelombang yang mungkin ini gelombang ini juga yang dari dalam juga.
Tetapi ada orang juga yang berdoa. Ini seperti ini. Berdoa kepada Tuhan mohon ampun atas dosa yang dilakukan. Nah, kita lihat, bukankah ini terjadi satu peperangan rohani yang hebat luar biasa? Nah, saya akan masuk mengenai kenapa Eropa, di mana posisi Eropa sekarang. Lihat gedung-gedungnya, kejayaan zaman dahulu. Bagaimana kekristenan menjadi alat politik, dan bahkan kekristenan juga membunuh orang-orang Yahudi yang diperalat oleh politik, ya, menjadi nasi yang membunuh 6 juta orang Yahudi pada waktu itu, yang disebut peristiwa Holocaust di hampir seantero benua Eropa. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen begitu ya? Kalau kita hidup pada zaman itu, apakah kita menjadi orang yang ikut ngebunuh atau menolong? Kita jangan muna nih. Kita ada di mana posisi kita? Jangan-jangan di dalam firman Tuhan juga, karena kita kekristenan itu juga tidak ada kasih sama sekali, tetapi kita ini saling membenci, saling menyerahkan. Gereja pun hidup dalam berkompetisi yang super luar biasa, lebih dari politik. Tidak saling menolong satu dan yang lain. Tidak mengerti bagaimana amanat agung harus diselesaikan secara bersama-sama. Bukan dilakukan sendiri-sendiri. Bukan juga perpindahan gereja-gereja, perpindahan anggota gereja. Tetapi bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Karena Injil Kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Tadi soal perang dan lain sebagainya, belum kesudahannya. Tetapi kesudahannya adalah ketika Matius 24 ayat 14, Injil Kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tibalah kesudahan. Nah, kita melihat bahwa hari ini kita sedang masuk di dalam satu peristiwa di mana dunia dirubah menjadi satu metaverse. Saya kaget ketika saya ada di satu gereja, saya berkhotbah di situ, tetapi pengumuman dan lain sebagainya udah pakai AI. Wah, oke, bagus lah, kita follow yang ngetrend sekarang. Tetapi apakah manusia jadi nganggur? Anak-anak muda kenapa nggak disuruh jadi pengumuman atau doa dan sebagainya? Bahkan membaca Alkitab pun AI. Ya, jadi kita lihat di dalam era ke depan ini teknologi yang dipakai itu akan benar-benar akan membuat satu lubang yang besar menyeret penduduk bumi secara luar biasa. Nah, dunia metaverse ini adalah sebuah ruang virtual. Nah, banyak istilah-istilah yang saya akan gulirkan, tetapi biarlah Bapak Ibu menyerap aja, karena ini adalah pengistilahan pada zaman kekinian dan juga era semuanya internet dan komputer, ya, dan teknologi. Nah, jadi ini ruang virtual yang dapat digunakan bersama. Contohnya kita pakai Zoom seperti ini. Kita pakai online. Dan puji Tuhan nanti tanggal 22 September kita bikin doa itu di Washington DC yang akan diikuti oleh 100 juta orang. Saya berharap kita ikut juga ya. Karena saya akan ada di sana. Dan kemarin Zoom sampai jam 2 pagi. Oh my God. Itu nyusun acara dan sebagainya ya. Nah, itu teknologi kita bisa gunain. Tetapi juga banyak orang gak mengerti untuk menggunakan teknologi ini secara maksimal. Nah, tetapi banyak orang menggunakan ruang virtual ini di mana ada dunia baru di mana para penggunanya direpresentasikan melalui avatar yang melakukan aktivitas dan
selayaknya seperti berinteraksi di dunia nyata. Aduh, ini bahasanya gimana? Kalian pengguna Facebook semua saya ngeliat. Semua. IG, Facebook, TikTok. Tahu nggak bahwa Facebook itu sudah berubah menjadi meta, dunia avatar. Makanya sering kali kita kejebak, image kita dirubah. Jadi muda, jadi gadis lagi, rambutnya botak, jadi banyak rambut lagi. Nah, itu akan menuju kepada self dirinya tanpa sadar. Nih dulu gue cantik kan, gini-gini. Atau dipulas sedemikian rupa sehingga kerut-kerut gak kelihatan semua, jadi artis. Maksud tujuan kita ini bikin seperti itu untuk apa? Supaya ada yang komen dong. Cantiknya. Coba kalau tidak dikomen, gue kurang apa ya? Yang gemuk jadi kurus, yang kurus jadi gemukan dikit. Kalau nggak dikomen, marah dia terhadap dirinya atau frustasi. Nah, we have to be very careful dengan self-image. Kita baca firman Tuhan sekarang di dalam Kisah Rasul 17, Kisah Rasul 17, 29 sampai 31. Kita akan lebih dalam lagi ya. Saya baca aja ya, karena saya akan kupas ya. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita berasal dari keturunan Allah. Oke? Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jadi maksudnya jangan mengubah image kita keturunan yang ilahi menjadi emas, menjadi batu, ciptaan kesenian atau kultur. Karena gereja setan ini sekarang aliran setan juga udah nggak disebut gereja setan tapi art and culture. Dan itu dilakukan di Harvard University. Oh my God. Itu sekolah-sekolah Kristen dan mereka menghargai bahwa ini art, kultur. Kenapa sih jadi ngamuk-ngamuk begini? Gitu kan? Nah. Dengan tidak memandang, ayat yang ke-30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi. Wah, baca, semua sepertinya diem. Semua sepertinya mau mocking Yesus, mau menghina Yesus, mau mengebuli hamba-hamba Tuhan, mau gimana-gimana, fine-fine aja seolah-olah. But we have to be very careful di sini. Pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal ini dengan membangkitkan dia di antara orang mati. Jadi God is my judge. Tuhan kita akan menghakimi. Nah, apa perilaku daripada manusia pada masa kini sekarang? Di dalam 2 Timotius 4 ayat 4 dan 5. 2 Timotius 4 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Mereka akan memalingkan telinganya. Bukan memalingkan telinga begini. Tuh, telinga. Dan dari kebenaran. Dari kebenaran. Lu sok suci, lu sok kudus, dengar firman gini akan tutup. Udah bosen deh mah. Ngomong itu aja terus. Dan membukanya bagi dongeng. Maksudnya gimana? Cerita Marvel bisa apal, tapi ayat firman Tuhan nggak apal. Marvel itu semua, it's all about dongeng, khayalan. Di dalam ayat kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal.
sabarlah menderita, lakukanlah. Nah, ada 3 hal di sini kita harus garis bawahi. Kuasai diri dalam segala hal, sabar menderita. Nah, ini yang kedua belum tentu nih. Yang ketiga, lakukan pekerjaan pemberita Injil. Yang keempat, tunaikan tugas pelayanan. Kalau kita lagi diam, tunaikan buruan. Nah, jadi saya mau meneruskan bagaimana dunia ini sekarang dipenuhi dengan hayalan. Dan kita sebut zaman sekarang itu the most witch. Lebih sihir daripada Harry Potter. Dan semua pakai ilmu sihir. Dan semua dewa-dewi yang zaman-zaman dulu itu lagi dibangkitkan kembali. Coba kita lihat di sini. Di slide ini. Mengenai pembukaan terowongan Gotthard. Saya akan kupas kembali karena ini akan mempengaruhi keadaan kita ke depan. Makanya ketika firman Tuhan berkata, kalau kamu kemanapun jangan lupa kamu berdoa. Lagi nyetir kemana. Karena ketika kita pergi, maka itu tuh ada spirit, ada kuasa. Dan itu roh teritorial akan menyerang kita. Nah, ini opening ceremony Gotthard Tunnel. Di mana saya mau cerita sedikit. Pada tanggal 1 Juni tahun 2016 yang lalu. Ya, kita udah pada gede lah waktu itu kan. Seluruh dunia disuguhkan dengan tayangan yang misterius, tapi banyak orang Indonesia miss ini. Ini menyeramkan. Ini adalah opening dari pembukaan terowongan bawah tanah Gotthard atau GBT. Ya, di Switzerland. Ini di dekat mana? Dekat instalasi raksasa Large Hadron Collider atau LHC atau mesin akselerasi dan tumbukan partikel yang disebut CERN. Yang sangat kontroversial itu. Nah, ternyata ini ada 2 hubungan yang terkait erat yang dibangun oleh elit dunia di Swiss ini. Jadi apa dampaknya bagi dunia di bumi ini? Kalau kita lihat di sini, ini kekuatan roh jahat. Anda lihat di sini figurnya, kambing bertanduk, itu lambang setan. Akan menguasai dunia. Dan itu orang-orang yang bergaun putih yang sedang tunduk-tunduk itu akan dikuasai. Jadi setan akan diberikan kemenangan. Antikris akan diberikan kemenangan sesaat. Jadi ini adalah terowongan bawah tanah Gotthard ini dimulai desainnya sejak kapan? Tahun 1947. Dengan satu sketsa yang misterius oleh insinyur Swiss yang bernama Karl Eduard Gruner. Nah, selama Perang Dunia Kedua, Gruner Group, sebetulnya Gruner Brothers ya, company-nya, membangun jalur-jalur kereta api, pembangkit listrik, dan sistem irigasi. Tetapi yang akan menjadi bukti desain terbesar perusahaan tersebut, dan ini merupakan masterpiece-nya daripada karyanya, dari perusahaan itu adalah terobosan yang dibayangkan Gruner melewati kaki pegunungan Alpen yang bebatuan yang sulit ditembus dan hanya dengan kekuatan yang lain yang bisa ditembus. Dan ini menghubungkan kota-kota Swiss di Erzfeld dan Bodio dengan menggali terowongan di bawah Saint Gotthard masif di pegunungan Alpen Swiss tengah ya. Nah, jadi terowongan ini di bawah tanah ini saya pernah ke sini dan saya pernah naik kereta api di situ. Waduh, saya doa di terowongan itu karena terowongan ini
adalah terowongan terdalam di dunia dan terowongan terpanjang di dunia, 35,5 mil. Dengan total 94,3 mil jika seluruh terowongan dan jalan lintasan disertakan semua. Nah, terowongan ini terdiri dari dua lintasan paralel masing-masing bergerak dalam satu arah di jalur tunggal. Jadi terowongan bawah tanah ini melintasi langsung di bawah Saint Gotthard Pass, di mana sebuah koridor strategis utara dan selatan menghubungkan utara dan selatan Switzerland. Nah, sebelum pembangunan terowongan modern ini termasuk terowongan kereta api Gotthard yang dibangun pada tahun 1880-an. Satu-satunya cara untuk melewati daerah berbahaya, ini daerahnya berbahaya, harus menyeberangi yang namanya Devil's Bridge atau jembatan iblis. Namanya yang sesuai. Jadi mengingat ritual aneh yang menyertai peresmian terowongan baru di bawah Saint Gotthard Massif ini adalah sebuah legenda mengenai Devil's Bridge ini. Menurut sejarah lisannya juga kita bisa lihat di Google ya, di mana ada legenda yang terkait dengan Johann Jakob Schusser tahun 1716. Jadi menurut Schusser, dia diberitahu lagi legenda lokal di mana orang-orang Uri meminta kepada iblis untuk melaksanakan tugas sulit pembangunan jembatan. Jadi iblis meminta kurban berupa apapun yang pertama kali melewati jembatan itu sebagai harga untuk bayar. Ya. Maharnya begitu, ya. Untuk mengelabui iblis, maka yang berharap memperoleh jiwa manusia pertama yang melintasi jembatan. Jadi orang-orang Uri coba waktu itu iseng-iseng melepaskan seekor anjing dan melemparkan umpan sepotong roti ya ke daerah tersebut, dan anjing itu langsung bisa tercabik-cabik. Ini true story ya, diterkam oleh iblis. Nah, murka karena merasa telah ditipu, iblis pergi mengambil sebuah batu besar dan menghancurkan jembatan itu. Namun ketika sedang membawa batu kembali ke jembatan, ia berpapasan dengan orang suci ya, yang memarahinya, menengkingnya, dan memaksanya menjatuhkan batu, dan keberadaannya masih bisa disaksikan di jalur bawah Goshenen namanya. Jadi kita lihat di sini ada cerita mitologi atau suatu cerita yang dibangkitkan kembali menjadi satu kepercayaan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini perjalanan yang super sulit dan gak mungkin membuat konstruksi sedemikian rumitnya, tetapi ini udah terjadi. Nah, kota Erzfeld ini terletak 186 mil berkelok-kelok atau lebih dari Geneva, atau lebih ya. Itu sekitar 186 mil dari Geneva. Tempat di mana ada namanya CERN. Apa itu CERN? Jadi kalau kita lihat CERN ini, Anda bisa lihat di YouTube saya yang lalu, dan ini adalah letaknya ada di perbatasan Prancis dan Switzerland. Dan kalau kita lihat CERN ini logonya 666, yang jungkir balik seperti itu. Dan mereka ini sepertinya kelihatannya reaktor nuklir, padahal itu adalah tempat suatu yang di bawah tanah, namun nanti akan menghasilkan satu hasil yang namanya Big Bang,
Yaitu proton-proton kecil yang ditubrukkan sedemikian rupa dan akan menghasilkan satu Big Bang. Apa itu Big Bang? Itu akan membuka satu portal yang baru. Apa portal itu? Lubang jurang maut. Kita baca, tolong Abi, di Wahyu 9. Wahyu 9 ayat 1 sampai ayat 11. Wahyu 9 ayat 1 sampai ayat 11. Tolong di unmute. Wahyu 9 ayat yang pertama sampai ke 11. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Nah, lihat. Dan Ini harus digaris bawah. Yang tidak kena adalah manusia yang punya materai Allah di dahi. Firman. Jadi harus benar-benar kita merenungkan firman dan mengerti jelas ini dari Tuhan atau dari iblis. Oke, terus. ayat yang kelima, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada suatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Celaka yang pertama. Udah ngeri begitu. Dan letak daripada CERN ini dengan lingkaran 27 km itu ada di kuil Apollyon. Tolong slide-nya. Nah, apakah ini semua kebetulan? Apakah kita juga memang rasanya kita juga nggak mau peduli? Yang saya sedih itu Eropa mau kemana? Kalau nggak ada yang bertahan pada sampai kesudahannya. Dan kalau benar-benar kita orang Kristennya juga tidak peduli dengan situasi yang ada. Terus coba. Anda bisa lihat di Google, nah bagaimana lambang daripada CERN ini ada dewa Shiva. Itu dewa penghancur. Nah, ritual ini dilakukan sebetulnya yang tadi itu di Gotthard Tunnel itu adalah di mana ada kepercayaan yang dilakukan satu ritual-ritual penyembahan dan juga sacrifice korban kepada Santa Barbara, di mana identitasnya adalah 3 dewi ya.
Ini di tiga wanita dengan tiga aspek, yaitu Dewi Bulan, Dewi Kesuburan. Itu tiga dewi ini tidak terbatas dalam mitologi Alpin aja, namun di dalam mitologi dunia kuno lainnya, seperti di dalam Yunani itu ada namanya ini ya, Hebe, ya, Hera, Hekate, juga Artemis di situ. Artemis, Selene, Hekate, Aphrodite, Urania, Aphrodite Pontia, Aphrodite Pandemos. Ya, kalau di Roma itu bahasanya bisa beda dengan Luna, Diana, Proserpina, Phoebe, Diana. Nah, Juventas, Juno, Minerva. Kalau di bahasa Mesirnya Hathor, Bas, ya, atau Sekhmet, Hathor, Nephthys, Isis. Nah, kalau di dalam Hindu kuno, ya, bagaimana avatar itu sebetulnya yang dibangkitkan di dalam teknologi, juga di dalam Facebook, itu adalah dunia avatar. Itu dunia dongeng India, dewa-dewi zaman dulu, dewa-dewi itu dimunculkan kembali, ya. Itu Parvati, Laksmi, Saraswati, dan sebagainya. Di Irlandia namanya Baca, Morigu. Di Mesopotamia ada Inanna, Istar, Astarte, Asyera, Astarte, Anat. Di Arab ada Alat dan Al-Uzza, Manat, dan banyak lagi. Oke, jadi ini yang saya sebut-sebut ini adalah Titan. Anda tahu film-film sekarang di bioskop apa, banyak kan Titan yang laku. Dan Titan ibu bumi dari para penyihir, dan menggambarkan hubungan tiga serangkai antara langit, bumi, dan dunia bawah tanah. Jadi Gotha Tunnel itu mereka itu seperti perut bumi yang keluar, dan nanti itu Anda bisa di Google nanti, di movie-movie di YouTube itu pembukaan Gotha Tunnel itu seperti belalang-belalang, persis ayat-ayat itu yang kita baca itu skenario. Nah, kita sekarang sedang hidup di mana? Coba baca Abi, Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yang mengalahkan bangsa-bangsa sebutnya di dalam bahasa aslinya adalah yang melemahkan bangsa-bangsa. Jadi kata Ibrani bintang fajar ini Lucifer atau Hillel. Itu pembawa terang, bukan terang, bukan terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Nah, jadi setan itu bertransformasi menjadi malaikat terang. Jadi tidak heran kalau setan sendiri sekarang menyamar, berubah wujud, berubah figur, bertransformasi menjadi malaikat terang. Jadi hati-hati kita dalam kita memasuki masa yang sekarang ini, jangan sampai kita nggak ngerti dan kita masuk dalam penghukuman Allah. Ya, coba di dalam Efesus 6 ayat 12 Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita lihat melawan penguasa-penguasa itu dalam bahasa Yunaninya arche, atau pertama itu kerajaan, pemerintahan, para level hakim, para malaikat dan setan. Jadi melawan otoritas-otoritas, di dalam Yunani itu exousia atau otoritas. Nah, melawan penghulu-penghulu. Penghulu-penghulu itu di dalam bahasa Yunaninya kosmokrator atau penguasa di dunia.
atau penguasa zaman ini, setan dan bersama dengan iblisnya. Jadi ada di mana sekarang itu? Di kamar Anda, kamar anak Anda, di rumah Anda. Everything control by this. Nah, jadi kita melihat di sini ada satu kekuatan yang sepertinya ini akan dibukakan. Dan kita sedang bertahan untuk berdoa, makanya pendoa ini harus bisa memiliki otoritas dan pengertian. Kalau enggak, Anda akan diledekin banyak orang. Lu doa aja gawenya melulu, nggak ada dampaknya dan nggak bisa nerangin gimana gitu ya. Nah, kalian harus bisa mengerti dan mengerti otoritasnya ada di mana. Ada orang yang levelnya pengertiannya udah sampai ke situ, tapi ada yang nggak mengerti. Tetapi pendoa yang bijak, dia harus mengerti di mana dia harus bicara, di mana harus dia diam, dan di mana dia harus bertindak. Nah, karena kalau kita lihat di sini, ini adalah sedikit waktu lagi. Portal ini, lubang jurang maut ini akan dibuka. Karena tadi dikatakan di dalam kitab Wahyu tadi bahwa setan ini diberikan kunci lubang jurang maut. Oh my God. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Lihat dramanya, drama daripada pembukaan Gotthard itu persis di dalam Wahyu 9. Dan letaknya persis di mana kuil Abaddon ada di situ. Ada di YouTube saya mesin waktu, ya, mesin waktu yang mematikan. Silakan aja di situ, biarlah Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita semua, bukan untuk jadi takut, tapi jadi melek secara rohani, supaya kita jangan bodoh. Dan kita harus bisa mengerti, kita sebagai manusia roh, bahwa kita ini tidak bisa dibodohi oleh apapun. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Itu adalah membuka pintu gerbang neraka. Usaha untuk membuka pintu gerbang neraka. Ini mesin yang paling besar, paling rumit, paling kompleks yang pernah dibangun oleh umat manusia. Ini the giant project ever. Ya. Nah, jadi ini dibangun oleh organisasi Eropa untuk penelitian nuklir, ya, didirikan tanggal 19 September 1954 oleh 50 negara lebih, dan itu termasuk Indonesia. Ada 10.000 ilmuwan di situ. Dan kita lihat memiliki pembangkit medan magnet sebesar 8,4 Tesla atau 100.000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Nah, jadi elektromagnetnya membutuhkan daya listrik sebesar 11.850 ampere. Jadi lingkarnya ini, ya, keliling lingkar akselerator LHC ini tepatnya 26.659 meter dengan total 9.300 magnet di dalamnya. Nah, ini adalah menjadi mesin pendingin, super dingin, bawah bumi kan. Nah, di mana suhunya mencapai 193,2 derajat Celcius minus 193,2 derajat Celcius dengan 10.080 ton nitrogen cair. Wow. Nah, jadi kalau saya simpulkan begini, ini adalah lintasan balapan tercepat di dunia. Jadi putarannya cepat sekali, ya. Jadi akselerasi disebutnya. Ini adalah titik paling panas di galaksi, tapi juga tempat paling dingin dari luar angkasa. Itu ada di situ.
Jadi 100.000 kali lebih panas dari matahari. Nah, jadi yang terjadi dalam ruangan yang amat sangat kecil dan temperaturnya mencapai suhu 5,5 triliun derajat Celcius. Jadi sangat kontras sekali dengan sistem distribusi kriogeniknya ya, yang mengalirkan helium super cair ke seluruh cincin yang tadi itu akselerasi untuk mempertahankan LHC tetap pada temperatur super dingin, yaitu 271,3 derajat Celcius. Ya, mungkin Anda sulit untuk nangkep ini. Tapi ini ada. Dan sudah siap. Jadi mereka menghasilkan proton itu sel yang kecil daripada sel, lebih kecil dari sel rambut, yang disebutnya God particle. Partikelnya Tuhan. Untuk menangkap dan mencatat hasil 600 juta sampai 1 miliar tabrakan proton per detik. 1 detik. Bayangin 1 miliar proton akan di ini. Jadi akan melahirkan satu Big Bang. Jadi Big Bang itu apa maksudnya? Itu adalah untuk menciptakan yaitu lubang. Lubang yaitu black hole atau lubang jurang maut. Ya, lubang jurang maut. Nah, jadi please kita bisa deteksi sekarang. Apakah kita tetap fokus? Anak-anak kita tetap, keturunan kita tetap fokus mencintai Tuhan. Dan ini merupakan satu Babel modern tingkat super tinggi yang akan membawa doomsday, kiamat dunia. Jadi nanti kalajengking ini akan menyengat tanpa ketahuan. Tapi kita udah kesengat. Apa maksudnya kesengat gimana? Addicted. Nah, inilah itu yang disebut, yang mengejutkan itu adalah tempat di situ itu adalah tempat dalam Wahyu 9 ayat 11 tadi. Tempat Saint Genis Pauli, yaitu kota pada zaman Romawi kuno, itu disebut Apoliakum atau kota atau kuil yang dipersembahkan kepada dewa Apolion atau Apollo. Ya. Oke, sampai di situ aja, dan supaya kita tetap teguh, tetap berpegang kepada firman Tuhan, karena saya melihat begini, selamatkan jiwa sebanyak-banyak, berikan pengertian, jangan sampai kita terceletot juga, tergelincir malah kita. Ya, ada sedikit pengumuman sebelum saya kembalikan ke Pak Yudi. Beberapa waktu yang minggu lalu ya, saya ketemu dengan seorang ibu, pernah kita bantu, beliau bertugas di Libanon waktu itu. Ketika Libanon waktu itu terjadi ledakan hebat, banyak orang yang mati, kita bantu kan. Luar biasa kalau menurut saya. Mayhum ini orang-orang sederhana, gak ada yang super konglomerat, gak ada, cuman ada apanya, apa yang bisa kita lakukan. Itu kita jadi berkat di Lebanon waktu itu, dan mereka tetap berterima kasih meskipun orang-orang banyak kan mereka tuh belum percaya Tuhan ya, tapi menerima bantuan dari kita sebagai orang-orang Kristen. Ibu akan pindah ke Ukraina dan akan pindah lagi ke Yerusalem. Dia kerja di United Nations. Dan dia cerita, Pak, di Indonesia nggak banyak yang tahu bahwa di Ukraina itu sekarang anak-anak Tuhan sedang melarat, tidak ada makanan. Bahkan setiap hari tidak ada listrik. Kalau ada pun jatah cuma 2 jam, itu kalaupun nyala 2 jam. Dan bayi-bayi tidak ada susu. Waduh, kata saya nggak ngerti apakah saya harus ke sana, Pak. Kalau sekarang nggak memungkinkan katanya ke sana. Apa yang dapat kita bantu? Kita yang pertama doa, yang kedua apa yang dapat kita salurkan ke sana? Saya coba kontak-kontak, siapa yang bisa kontak di sana, ternyata ada pendeta. Nah, mungkin dia akan jadi channel buat kita. Betapa kita ini diberkati Tuhan luar biasa. Kita tuh aman, tentrem, denger ini, denger deru perang, denger kelaparan di mana, denger banjir di mana, denger pembunuhan di mana-mana. Nah, bagaimana kita ini ditetapkan Tuhan supaya kita jadi berkat. Amin. Doakan, dan kalau mau nyalurin silakan, saya akan tampung dulu sampai satu saat kita akan nyalurkan melalui pendeta ya. Dan dia katakan setiap kali ada nanya seperti ini, bagaimana keadaan di sana, saya nangis. Jawabannya hanya bisa nangis.
karena di sana itu ditembakin oleh Rusia terus menerus dan sampai sepertinya mau dibunuh semua begitu ya. Dan sekarang yang pria-pria tidak boleh keluar dari negeri itu kecuali yang perempuan-perempuan dan harus berperang. Nah, itulah bagian daripada tubuh Kristus ya. Itu sekedar pengumuman dan informasi dari kita semua, untuk kita semua ya. Tuhan berkati.